ceria, ini dia nih pantun rohani untuk hari ini dengan Feby dan Bania di Surabaya. Saudara-saudari yang dikasih dan mengasihi Tuhan, hari ini Selasa tanggal 27 Oktober 2020, Tuhan Yesus kembali mengajar kita dengan perumpamaan. Hari ini ajarannya adalah tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang pada ranting-rantingnya. Pergi ke Sintang, melewati Melawi. Bila malu bertanya, bisa tersasar. Kerajaan Allah seperti biji sesawi. Setelah tumbuh, jadi pohon yang besar. Pada bagian yang lain kita juga pernah membaca tentang ungkapan biji sesawi. Jika kamu memiliki iman sebesar biji sesawi, kamu mampu memindahkan gunung. Artinya apa? Biji sesawi adalah sebenarnya biji yang sangat kecil. Tetapi ketika di belakang ditaburkan di kebun, akhirnya tumbuh menjadi pohon yang besar dan burung-burung bisa bersarang di atasnya. Di bagian awal Injil Markus, tepatnya bab 1 ayat 14-16 dikatakan begini. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Yohanes ditangkap, Yesus mulai menyampaikan ajaran-ajarannya. Tetapi waktu itu Yesus belum memanggil para muridnya. Yang dipanggil adalah orang-orang kecil, nelayan. Tetapi setelah itu, sampai hari ini 2000 tahun berkembang menjadi luar biasa besar. Setelah Yesus terangkat ke surga, digantikan oleh Petrus, sampai hari ini Paus Fransiskus adalah Paus yang ke-264. Kerajaan Allah telah berkembang dan kita yang telah dipermandikan diharapkan ikut mengembangkan kerajaan Allah itu. Jangan sampai tumbuh tetapi hanya nempel di dahan, di ranting, dan kita menjadi benang. Pada bagian yang lain, Yesus mengumpamakan kerajaan Allah seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai seluruhnya beragi. Tidak ada penjual yang mau rugi. Biar laris, biasanya pakai iklan. Kerajaan Allah itu seperti ragi yang tercampur merata dalam adonan. Ragi yang sedikit, yang kecil ketika dicampurkan menyatu dengan tepung terigu, ketika terigu itu nanti dimasak akan berkembang. Ragi berfungsi untuk mengembangkan dan membuat makanan rasanya jadi enak. Ikut menghadirkan kerajaan Allah artinya bagaimana hidup ini berarti bagi orang lain. Dimulai dari mana? Dimulai dari keluarga. Maka dalam bacaan pertama surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, hei suami, kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Tangki bocor ditambal memakai patri. Harus ahlinya yang memang memahami. Suami hendaklah mengasihi istri, dan istri harus menghormati suami. Luar biasa, Paulus memberi saran yang tepat. Karena memang kebutuhan utama suami dan istri berbeda. Seorang suami kebutuhan utamanya adalah diakui, dihargai, dihormati. Dan kebutuhan utama seorang istri adalah merasa dilindungi, merasa dikasih. Kalau ini terjadi dalam keluarga, anak-anak akan tumbuh dengan penuh cinta. Ketika anak-anak tumbuh dengan cinta, mereka pun bisa membagi cinta kepada teman-temannya, kepada sesamanya. Tidak mungkin anak-anak bisa membagikan cinta ketika dia tidak punya cinta. Semoga hidup kita hari ini dan hari-hari yang akan datang selalu bisa menghasilkan buah-buah bagi sesama, sehingga kita layak disebut ikut ambil bagian dalam mengembangkan kerajaan Allah. Dari Kompleks Taman Rosario Montfort Malang, saya ucapkan selamat bertekun dalam berdoa Rosario. Tuhan memberkati. Et benedictio Dei Omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos et maneat semper. Amin. Terima kasih, berkah dalam.